Kalau merah pasti omega gitu. Nah itu yang saya pengen coba minta Pak Yosep penjelasannya. Ya, Apakah betul? nggak betul, itu dosa saya. Saya bilang dosa saya kenapa? Kok bisa dosa Bapak? Kan yang bikin telur omega 3 di Indonesia pertama saya. Waktu udah di kemo saya nengok di rumah sakit. Saya nengok, saya kaget. Loh, ini Bapak belum di kemo? Udah. Lah kok masih berdiri gini? Nah, saya udah curiga nih. Kamu kasih berapa telurnya? 9. 1 hari. Saya pulang, saya laporan sama Prof. Prof, itu ada pasien cancer di kemo kasih 9. Butir itu gimana? So what? It's good. Kalau sehat kok katanya. Inovasi dalam bisnis seringkali bukan lahir dari ambisi, tapi bisa jadi karena khawatir kehilangan orang yang kita sayangi. Siapa sangka di sebuah meja makan lahirlah sebuah inovasi besar dan dari situ tercipta sebuah ide, bahkan telur omega yang kita kenal hari ini di Indonesia berasal dari sosok satu ini. Welcome to the podcast, Pak Yosep Setiabudi. Terima kasih TAI TV yang sudah mengundang dan terima kasih Pak Tommy atas kesempatan yang diberikan. Katanya Bapak itu punya laboratorium keluarga Ya, untuk penelitian Bapak. Itu gimana ceritanya? ya betul. Jadi begini, waktu saya baru pulang dari Jerman dipanggil oleh orang tua, saya lihat anak saya kalau makan telur kan bisulan. Ya. Nah, kalau ke dokter kan bilang jangan makan telur. Karena Makan telur bisulan, Ya. itu banyak Pak? betul. Banyak. Sebenarnya kalau jujur boleh bicara, itu dari pakan ayamnya. Dari Kalau pakanan pakan ayamnya. Kalau pakan ayamnya dikasih tepung ikan atau tepung daging, itu hasilnya begitu. Oke. Jadi saya karena background saya kedokteran, saya pikir ini kok aneh ya, orang makan telur kok bisulan. Ya. Nah, saya terus pikir bagaimana kalau saya cabut pakan ayam, saya robah tepung ikan, tepung daging, protein hewani hilang. Jadi ayamnya harus vegetarian. Ayamnya Bapak rubah jadi Vegetarian. vegetarian. Jadi Oke, menarik. ayamnya nggak boleh dikasih protein hewani sama sekali. Jadi makanannya jagung-jagung, bungkil kedelai, SGM, begitu aja. Ternyata anak saya nggak bisulan. Sejak itu nggak Sejak bisulan? itu enggak. Tapi kalau anak saya di Australia makan telur, bisulan lagi. Dari situlah awal idenya telur omega ini. Kalau omega asalnya begini, waktu saya dipanggil pulang sama orang tua, saya bilang sama orang tua, karena waktu itu saya kuliah kedokteran di Jerman, tinggal koas, dipanggil pulang. Saya bilang, oke, saya pulang, karena yang biayain beasiswa kan orang tua. Orang tua panggil pulang, harus pulang dong. Nah, saya bilang gini, oke, saya pulang. Dan saya waktu mau pulang, saya beli buku tentang peternakan di Jerman. Nah, di buku itu ditulis karya seorang profesor dari Korea, dia bikin telur omega 3 dengan flaxseed. Nah, lalu saya bilang sama orang tua saya kalau pulang, saya mau bikin apa-apa, mau bikin telur ABC, tidak boleh dilarang. Saya pulang. Waktu itu orang tua udah punya peternakan? Udah, justru orang tua ada kelimpungan dengan kondisi peternakan ayam yang amburadul tuh ya, namanya orang udah tua ya minta bantuan, ya saya pulang lah. Nah, lalu saya kutak-katik, saya pakai flaxseed, saya bikin telur omega 3. Jadi Bapak pulang sekalian membenahi bisnis, sekalian juga Bapak melakukan suatu penelitian lah, ibaratnya gitu ya, research, yang notabene perjanjian dulu nih. Iya, karena kan nanti saya mau bikin ABC nggak boleh kan percuma saya pulang. Oke. Ilmunya nggak kepake. Iya. Tapi bukannya fokus ke bisnis buka banyak cabang, Bapak malah punya satu panggilan hati, saya itu malah mau fokusnya pada keluarga saya, bahkan kalau bisa dinikmati sama masyarakat banyak. Betul. Panggilan itu datang dari mana? Ya, itu mungkin ya dari genetik ya. Nggak semua orang punya sifat yang seperti ini, itu susah. Sampai sekarang pun kita tidak membesarkan volume, tapi kita lebih banyak mengarahkan ke rekayasa kemajuan teknologi. Seperti Rekayasa genetika? Bukan, rekayasa dari pakan ayamnya, dikutak-katik, makanan ayamnya. Air minumnya. Nah, itu yang kita banyak kutak-katik. Dan ternyata dengan itu hasilnya itu sangat-sangat memuaskan. Jadi istilahnya nih ya, saya sederhanakan ya Pak Yosep ya. Telur yang selama ini masyarakat anggap bahwa iya pokoknya ayam bertelur, telurnya diambil, taruh keranjang, langsung dijual lagi ke supermarket. Sesederhana itu kan ya pikirannya ya. Ini telurnya tadi saya dengar Bapak bilang diciptakan, dikreasi. Jadi kita bikin telur tuh sengaja saya beli waktu itu beli alat untuk membedakan. Telurnya harus ditandain kan. Nah, itu alat tuh mahal waktu itu.
inject itu ratusan juta Pak, saya Oke. beli. Oke. Jadi dan itu food grade tintanya. Oke. Nah, kemudian orang kan nggak tahu apa telur omega 3. Kita tuh dari pintu ke pintu ngirimin flyer Pak. Edukasi lah ya Edukasi. ibaratnya. Oke. Itu betul-betul susah dan Iya, makan iya. biaya banyak. Tapi ya apa boleh buat, kalau enggak masyarakat nanti nggak tahu. Sebenarnya yang memajukan omega 3 itu bukan peternakan ayam Pak, susu Pak. Susu. Susu. Gimana ceritanya? Nah saya lihat di TV, Oke. boleh saya sebut Boleh. mereknya? Boleh. Enfapro Pak. Oh, iya. Enfapro itu susu yang Ya. pertama kali di TV mengandung omega 3 kecil di bawah. Lah Oke. saya bingung lah, ini kalau kecil gitu mengandung omega 3 bagaimana bisa rakyat Indonesia tahu omega 3 itu bagus. Oke. Atau saya dengan Dr. Fadila, boleh sebut namanya, Dr. Fadila itu pakar omega 3 betul-betul dari Indonesia yang kemudian Wow. jadi Menteri Iya, iya. Kesehatan. Lah saya itu sama dia riset banyak. Jadi Oke. akhirnya kita dengan telur gebrak Pak. Nah Oke. baru dari situ muncul Pak isu omega 3. Oke. Jadi dengan kata lain saya sederhanakan, ini bukan telur biasa. Ini Bukan. telur istimewa yang bisa bikin sampai IQ anak pun tinggi. Betul, betul. Dasarnya apa, Pak? Karena omega 3 itu kan ada EPA dan DHA. Oke. DHA dan EPA ini yang satu bikin kuat jantung, yang satu bikin otaknya cerdas. Apalagi kalau ibu-ibu lagi hamil, makan omega 3, kan banyak sekarang dokter kalau ibu hamil dikasih kapsulnya atau makan telurnya. Itu IQ-nya bagus Pak, tinggi banget. Dan waktu saya riset sama Dr. Fadila, itu ada hal susternya, salah satu susternya hamil, dikasih makan telur omega 3 ini, anaknya tuh juara 1-4. Itu termasuk anak-anak Pak Yosep juga kan katanya ya? Anak saya yang kebagian cuma 1 atau 2, Iya. 1. Yang lain udah belum Udah bikin. dua. Oke. Belum bikin. Itu bisa IQ-nya sampai 120, 129 gitu Ini ya? cucu yang kelihatan nih sekarang. Cucu ya kelihatannya? Kelihatan Oke. banget. Saya yakin nih yang nonton sekarang langsung ngecek isi kulkas nih. Omega bukan gitu ya? Ya, nggak mesti Oke. dari telur ya. Saya bilang Oh. dari kapsul juga bisa. Cuma kalau dari telur tuh Iya. sebenarnya kalau bikinnya betul, itu jauh lebih murah dibanding kapsulnya. Bicara ini sebenarnya lebih kepada sains atau marketing sih, Pak? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Sisi sainsnya? Sayangnya kita menciptakan sesuatu untuk masyarakat supaya anak dan bangsa kita lebih cerdas. Oke. Saya pernah satu hari di supermarket. Saya Ya. lagi liatin produk-produk yang dijual di supermarket. Ya. Terus ada ibu-ibu datang, dia langsung nunjuk, Pak beli aja ini. Dia pas nunjuk tuh yang produk saya. Ya. Saya bingung kenapa? Anak saya makan ini juara Olimpiade. Kan That's called kaget. marketing. That's real marketing. Yes, Saya yes, yes. Apapun yang divalidasi sama ibu-ibu, itu adalah salah satu marketing tool Lah itu. terkuat, Pak. Setelah perjalanan bersama telur omega ini, Bapak juga melanjutkan, keluarlah sebuah inovasi baru, telur H2E. Ya, itu sebenarnya bukan saya, Pak. Jadi ada salah satu perusahaan pakan telepon saya, Pak, ada yang mau ketemu kamu. Siapa? Ya. Prof Babikian, ngapain? Mau Ya. jual minyak. Minyak apa? Sudah, kamu datang aja. Jadi kita ketemu di restoran jam 7 Ya. malam, ngongkos sama Prof itu sampai jam 12 malam. Oke. Akhirnya yang nganter tuh toel-toel saya. Kita besok masih mau kerja. Stop loh. Ini belum selesai, aku bilang. Diskusinya sama Prof belum selesai. Kalau gitu besok lanjut di farm saya bilang. Ya. Oke, dia bilang. Lah lanjut di farm saya tuh mikir bagaimana saya bisa buktiin bahwa telur ini mengandung energi. Telur mengandung energi. Karena base ini H2 itu energi, Pak. Pengobatan pakai energi. Jadi Ya. gimana, Pak? Ya. Siapa yang bisa nge-lab? Lalu saya teringat karena saya belajar, karena istri saya tuh kena autoimun, saya sampai belajar cenci, belajar reiki, belajar ini, Ya. belajar itu. Ya. Ya. Saya ingat guru reiki saya telepon malam-malam. Ada kejadian gini, mau nggak ikut besok diskusi sama Prof? Dia bilang, oke. Dia juga tertarik. Jadi dia datang, kita diskusi lagi di farm. Itu Prof sama timnya lihat saya bawa master reiki saya, dia udah tahu. Ini Prof pinter. Dia keluarin telurnya. Pak, ini rebus, kasih you punya master makan. Oke. Saya rebus. Oke. Saya kasih master aku makan. Master aku makan, dia bilang, ini telur apa? Aku bilang, kenapa? Ada energi. Di Ada dalam energinya. Ada energinya. Lalu saya bilang, Prof, saya beli minyaknya. Saya bikin. Kasih istri sama makan 4 bulan, 1 hari 1. Sembuh, Pak. Totally sembuh autoimunnya. Kalau tadi anak, sekarang istri. Istri. Bahan percobaan gitu ya. Iya. Banyak sekali percobaannya, Pak ya. Oke. Ya begitulah. Iya.
Ya. Oh, tapi H2E sendiri juga merupakan satu singkatan kan, Pak? Herbal Healthy Egg, hanya kan 2 kali. Herbal Herbal Healthy Healthy Egg Egg. karena pakai Oke. herbal oil. Dan pakai herbal oil ini egg-nya jadi healthy, herbal healthy egg. Iya, ya. Bahkan saya ada satu catatan note tersendiri nih, bahwa H2E itu sama dengan ayam bahagia. Iya. Iya, jadi apa, ayamnya ini dirawat tanpa antibiotik. Oh, dari dulu kita udah nggak boleh pakai antibiotik. Sejak berapa tahun lalu pemerintah, Departemen Pertanian tuh bilang tidak Oke, boleh kasih oke. antibiotik. Tapi Ya, dari saya pulang dari Jerman, saya udah melarang, walaupun waktu itu belum dilarang, saya udah larang. Tidak boleh kasih antibiotik. Kenapa? Karena background saya kedokteran. Kalau saya kasih itu biasa, maaf nih ya, tapi dulu memang sering dilakukan. Itu suka dipakan ayam dikasih semacam 100 gram antibiotik itu untuk memicu produksi. Tapi saya melarang itu. oke. Karena kalau dikasih 100 gram aja antibiotik itu gigi anak-anak yang makan telur ini bisa kuning. Wow, Tapi sedemikian saya Bapak ngerti, concern saya ya. nggak kasih. Saya nggak kasih. Oke. Tanpa hormon. Oh, nggak ada hormon. Itu kalau bicara masalah hormon, kita tuh dibodoh-bodohin. Hormon tuh mahal, Pak. Kalau kita pakai hormon, bangkrut dulu lah Iya, 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 peternakannya. Nggak iya. mungkin, Pak. Nggak mungkin pakai Iya, hormon. iya, iya, iya. Itu Oke. dibodoh-bodohin aja. Dan ayamnya dibikin bahagia. Ayamnya bahagia lah karena dia Ya, tiap hari dikasih prebiotik yang mana sebenarnya saya nggak kasih prebiotik, hanya pakai nanobubble ya. teknologi itu. Oke. Jadi secara ibaratnya hidupnya ayam sendiri ini memang kondisi ayam bisa mempengaruhi hasil telur dari hasil makan atau kondisi juga dia di ternakannya itu loh, lingkungannya gitu. Nah, begini, kalau seandainya ayamnya sehat, Ya. ya, dia Mm-mm. dapat pakan yang bagus, jadi Ya. badan sehat, Ya. minumnya pun bagus karena dia minum nanobubble Ya. water. Ya. Kita aja di Indonesia aja yang minum nanobubble water kan nggak ada banyak, Pak. Nggak boleh Nggak banyak. boleh Ya. dihitung pakai jari, mungkin nggak ada ya. Ini di dunia peternakan juga mungkin baru kita yang pakai teknologi nanobubble kan. Jadi ya Oke. itu ayam Hmm. dikasih minum air nanobubble, ditambahin Hmm. minyak dari probabikian, itu seolah-olah dia minum prebiotik loh. Walaupun kita nggak kasih prebiotik. Iya. Jadi dari saluran bagus sampai emas sampai usus itu bersih, Pak. Akhirnya produksinya tuh stabil. Internal ini Ya, jadi bersih gitu ya. bersih. Ada isu ataupun mungkin semacam perspektif lah di Indonesia ini bahwa kalau telur omega itu patokannya adalah yang warnanya merah. Ya. Ya, bukan kuning. Kalau merah pasti omega gitu. Nah, itu yang saya pengen coba minta Pak Yosep penjelasannya. Ya, itu Apakah betul? nggak betul, itu dosa saya. Saya bilang dosa saya kenapa? Dosa. Ya, karena dulu waktu saya Kok pertama bisa dosa Bapak? kan yang bikin telur omega 3 di Indonesia pertama saya. Waktu saya bikin telur omega 3, saya ingin membedakan mana omega 3, mana telur biasa. Oke. Lalu saya pakai beta karotin. Beta Ya. karotin. Dan Oke. bahkan yang pertama beli di Indonesia itu saya, dari Belgia perusahaannya. Sampai orangnya datang. Nah, Sebentar, coba Pak. Saya mau minta telur dong, coba. Jadi patokannya sekarang kan gini nih Pak ya. Ini, saya langsung demokan aja nih Pak ya. Jadi kalau umumnya nih, kalau kita ke supermarket ataupun ke minimarket, itu kan orang-orang kalau patokannya telur itu bagus gitu ya. Itu adalah yang warnanya merah gitu ya. Oke, coba ya. Wah, ini apa telurnya mengandung energi ya? enggak ini yang Kok ini. susah sekali. Nah, Pak Yosep, ini gimana menurut Pak Ya, Yosep? jadi Apakah ini telur omega? warna telur yang merah itu tidak identik dengan omega 3. Kalau kita mau tahu apakah telur ini ada omega atau tidak, harus bawa ke lab. Hanya lab, Bapak pengalaman segitu lama nggak bisa? nggak bisa. Dari warna tidak bisa dibilang ini telur omega 3. Karena warna itu bisa dibikin dengan mengasihkan beta karotin yang warna kuning atau mana Ke dalam pakan ke ayamnya? dalam pakan ayam. Warna merah. Oh, Jadi oke. merah tidak identik dengan omega 3. Merah seperti ini pun? Tidak. Kalau Oke. kalau sekarang saya bikin omega 3, saya bilang itu omega 3 karena saya kasih flaxseed, saya kasih DHA, saya kasih flaxseed yang udah diperes gitu Ya. dari Kanada, Ya. itu omega 3. Dan harus kejujuran dari si peternak. Jadi patokannya tetap harus Lab. melalui uji lab. Lab. Oke, baik. Jadi tolong ibu-ibu jangan anggap merah itu omega 3.
Oke, merah belum tentu Belum omega tentu. 3. Itu Jadi dosa saya, Pak. dosa tapi sekaligus bisa jadi Bapak dijuluki Bapak Omega loh, Pak. Sebenarnya nggak patut saya bilang Bapak Omega, yang patut tuh Ibu Omega tuh Fadila. Karena yang Oh, I pertama kali see. kutak-katik omega 3 tuh beliau. Hmm. Beliau tuh pakar omega 3. Saya lihat dari tadi kalau kita ngobrol, Bapak itu selalu kalau lihat orang sakit, Bapak concern gitu ya. Pengennya mereka bisa konsumsi telur yang sehat. Itu Harus. panggilan Dan Bapak ya? bisa kalau betul-betul telur Hmm. ini ada omega 3, kalau ibu yang hamil makan ini anaknya pasti pinter, IQ-nya tinggi, sekolahnya pasti pinter. Kalau kita betul-betul orang tua yang Ya, umur katakanlah 60, lelaki ya, ya, 60, 70, ya. apalagi yang suka makan santan, goreng-goreng, saya anjurin makan omega 3 supaya tidak terjadi penyumbatan. Aman Pak, tetap buat orang Oh, tua. itu Kan kadang-kadang kan sering ya ada yang di dunia medis dibilangnya kalau sudah tua sudahlah jangan makan kolesterol, jangan makan telur, jangan makan lemak. Udah, telur pun terlibat gitu itu kan. kan 40 tahun lalu sebelum mereka betul-betul yakin bahwa mereka dulu kan ngomong jangan makan telur kolesterol. Sekarang kan suruh makan telur sehari 2. Karena telur itu Oke. bagus. Karena mereka sekarang udah maju, mereka tahu. Boleh saya cerita Ya, yang saya ngalamin, ada temen yang ayahnya kena getah bening kanker oke. waktu dia di kemo. Ya, Sebelum di kemo, saya ya, bilang kamu kasih ayah kamu makan yang H2E. Jadi dia kasih makan H2E karena H2E yang sekarang kan bisa prevent ya. cancer. Jadi Telur yang ya, Bapak kreasi dan dia berikutnya ya. makan. Ya. Saya bilang waktu di kemo pun kasih. Hmm. Waktu dia di kemo saya nengok di rumah sakit. Ya. Saya nengok, saya kaget. Loh, ini Bapak belum di kemo? Udah. Loh kok masih berdiri gini? Nah, saya udah curiga nih. Kamu kasih berapa telurnya? 9. 1 hari. Saya pulang, saya laporan sama Prof. Prof, itu ada Heeh. pasien cancer di kemo kasih 9. Butir itu gimana? So what? It's good. Telur sehat kok katanya. Jadi sebenarnya isu tentang bahwa makan telur itu akan bikin beruntusan lah kulit lah, bikin kulit jadi bisulan itu nggak benar dong Pak. Tergantung. Kalau pakan ayamnya, yang tadi saya bilang, kalau mengandung protein hewani, Iya. kadang-kadang memang bisa Oke. menimbulkan Iya. bisu. Tapi kalau dibikin vegetarian, Iya. seperti ini, dia makan 9, Iya. nggak masalah tuh. Iya, Bahkan iya. saya dapat testimoni dari teman-teman yang di kemo, kalau di kemo makanlah H2E. Oke, Pak, kalau bicara tadi bisa telur itu bikin anak jadi pinter, saya teringat ucapan dari almarhum Profesor B.J. Habibie yang mengatakan bahwa kalau kita pengen mencerdaskan anak bangsa, itu bisa lewat imtak dan iptek, iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Tapi dasarnya itu adalah tetap harus asupan gizi yang baik. Betul. Oke, nah sekarang dengan Bapak dikenal sebagai Bapak telur omega, peluang kan sebenarnya banyak sekali Pak. Tapi kenapa saya lihat selalu core-nya Bapak kembali kepada family, kepada keluarga, kepada anak-anak. Bahkan Bapak stay tetap bersama si omega, bahkan yang terbaru ini H2E ini. Apa panggilan Bapak melalui telur ini? Kalau kita lihat dari segi ekonomi, telur tuh sangat murah. Apalagi di Indonesia. Oke. Paling murah dibandingin telur-telur di dunia. Bapak Ya. bisa ke Australia, ke Singapura, kemanapun. Telur kita paling murah. Paling murah. Paling murah. Oke. Dan itu sebenarnya boleh dibilang udah asupan rakyat kita Ya. setiap hari. Ya, Ya. dengan satu butir, 2 butir telur mereka udah sehat semua, udah Ya. masuk semua, asam Oke. amino semua ada. Apalagi sekarang dengan rekayasa pakan, rekayasa air minum, Ya. akhirnya peternakan banyak yang sudah bisa maju, bisa bikin telur yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Misalnya kayak istri saya yang ada kena autoimun 58 tahun tidak pernah sembuh, tapi makan telur H2S 4 bulan 1 hari 1 butir dia udah sembuh total. 12 tahun lalu udah sembuh. Autoimun sembuh. Autoimun sembuh. Wow, menarik ini. H2E ya. H2E. Oke, jadi untuk saya rapikan nih Pak ya, kalau mau buat anak-anak untuk kecerdasan otak itu bagus omega. Tapi kalau buat mungkin yang pengen pemulihan, buat kesehatan, terutama autoimun yang pengen sembuh, boleh konsumsi H2E. Nah Pak, ada satu pertanyaan unik nih dari netizen nih. Bapak ini termasuk tim telurnya kalau makan itu digoreng atau direbus? Ya, itu kalau untuk telur omega 3 saya tidak menganjurkan untuk digoreng.
Karena kalau kenapa? digoreng, kalau kuning telurnya sampai udah beku, itu omega 3-nya gone, nggak ada omega lagi. Oh, jadi kalau kita goreng, dia Iya, sampai keras itu, iya, pengertian beku itu keras keras itu ya. ya, itu udah Nggak, atau percuma. kalau Oke. dikocok, Ya, jadi kuning telur sama putih ya, dikocok terus didadar, itu ya. nggak ada gunanya. Oh, itu dia. Kenapa ada yang bilang kalau Iya, kuning sama putih di ya nggak dadar bisa. itu nggak ada. Kalau untuk Oke. omega 3, Wah, jadi banyak yang paham nih. saya Oke. anjurin untuk direbus. Anjurin Atau untuk kalau mau direbus. digoreng mata sapi, Ya, tapi kuningnya tuh belum keras, sunny masih sunny side. side, itu masih ada. Jadi Ya, putihnya sudah ya, tapi ya, kuningnya masih, kuningnya nah masih itu gelenyar gitu masih ya. ada omeganya. Oke, kalau direbus bagusnya berapa menit? Nah, itu tergantung kalau kita mau makan telur rebus seperti di ramen, itu biasanya direbus 6 menit, 6 menit. lalu siapin air es, diangkat, cemplungin, kalau dibuka itu kuningnya kayak kita Ya, makan ramen menggelenyar begitu. gitu Ya, itu ya, ya. masih oke, bagus, enak Oke. itu. Nah, kalau kuningnya dia juga udah sampai kan ada yang rebus kadang-kadang lupa. Nggak apa-apa, 8 kalau menit. direbus nggak hilang. Nah, itu Oh, saya I juga bingung tuh. see. Karena dia Kalau ya, direbus tidak hilang, kalau omega ini digoreng, kalau digoreng ya, hilang. saya juga nggak ngerti tuh. Oke. Itu kita lab itu. Kita Oke. Kalau cari itu tahu. telur omega ya. Ya, Nah, tapi sekarang kalau telur H2E, kalau rendah kolesterol, H2E, itu digoreng nggak apa-apa. Kalau H2E digoreng, manfaatnya masih ada. even Untuk, walaupun iya, yang tengahnya iya, itu sudah keras iya, juga nggak ada masalah. nggak ada masalah. Jadi kalau kita bikin kue pakai H2E, misalnya katakanlah Baking, kita bikin, ya, eh, oven itu kan panas iya, sekali, Pak. kita bikin lapis Surabaya Hmm. pakai telur H2E, itu setelah jadi dimakan, itu bermanfaat sebagai healthy cake. Termasuk kalau direbus juga nggak ada masalah Nggak ada berarti masalah. ya. Digoreng pun nggak ada masalah. Oke, ini aku yakin bakalan jadi tips yang bermanfaat ini. Baik Pak Yosep, dari semua perjalanan Bapak ini, apa harapan terbesar Bapak buat anak-anak Indonesia? Semoga lebih banyak makan telur yang murah, Hmm, harganya oke, hmm. dan bergizi, bisa mencerdaskan bangsa. Bangsa kita perlu bergizi anak-anaknya supaya bisa maju. Hari ini kita belajar bahwa perubahan yang besar tidak harus dimulai dari perusahaan yang besar. Berawal dari satu meja makan, berawal dari satu telur yang sederhana, karena ada cinta kasih, disitulah bisnis bisa berkembang.